Ibu yang berbahagia, mari kita dengarkan sambutan dari pengarahan Wali Kota Dumai yang disampaikan oleh Bapak Haji Faisal SKM Mars. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Udang membelah pulau, menentang angin musim utara. Dengan musrembang pembangunan semakin berkilau, kota idaman semakin sejahtera. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli Muhammad wa Muhammad. Yang kami hormati Ketua DPRD Kota Dumai, yang hormati Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Dalanul mewakili imigrasi dari Bea Cukai dan teman-teman instansi vertikal yang hadir, staf ahli, Kepala Bapak Dandim Provinsi Riau, Bapak Andi Tuti, tenaga ahli kita nih, ada Bapak Dr. Azhar yang selalu membimbing kami, dan juga beberapa tenaga ahli yang hadir. Yang kami hormati Kepala OPD yang hadir pada hari ini, Kepala Balai Penjamin Mutu Provinsi Riau, Bang Wisma Hendrimon, dan dari teman-teman donatur foundation yang luar biasa. Dan dari Lam Riau, Kota Dumai yang kami hormati, Ketua dan Wanita yang hadir, Ketua GOW, organisasi provinsi yang hadir, perwakilan perusahaan, BUMN, BUMD, dan utusan kecamatan. Ini lengkap nih, ada pakai tanja, baju warna-warni, ada pakai peci luar biasa, yang selalu betul-betul memberikan kontribusi untuk Dumai. Dan kami hormati teman-teman insan pers, segenap peserta musrembang cincin tuan-tuan yang kecil tak sebut nama, yang besar sebut gelar. Insya Allah di pagi hari kita mendapat berkah dari Allah SWT. Bapak Ibu sekalian, kami ingat panjang lebar, hari ini ada 5 poin mengapa kita membuat perubahan RPMD. Yang pertama yaitu dengan pasca COVID hari ini, yang dulunya RPMD kita fokus ke COVID, hari ini dengan pasca COVID, mau nggak mau kita memang harus merubah item-item yang ada di setiap OPD sesuai dengan nanti perkembangan tahun ini. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ini berkah kita semua lah, dengan tercapainya hampir seluruh target indikator, baik dari pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, dan Gini rasio. Tapi Bapak Ibu sekalian, walaupun kita capaian sudah berhasil, tapi memang masih ada sekarang. Mohon maaf, ada masih masyarakat ekstrim, ada stunting, ada yang harus kita benahi. Jadi kami mohon Bapak Ibu sekalian, terutama OPD yang terkait, mohon inovasi-inovasi yang sudah dimaksimalkan. Kami ingin hari ini kesempatan kita untuk lebih mengkhususkan, lebih kita mentekniskan, sehingga insya Allah target-target kita bisa dapat dimaksimalkan. Bang Aceh ini, Bang Aceh, alhamdulillah dari DPRD kita yang selalu betul-betul sangat kontribusi untuk Kota Dumai. Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya rekomendasi Kementerian Pendayaan Gunaan Negara dan Reformasi Birokrasi, di mana pada tanggal 6 Desember 2022 kemarin hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2022 yang salah satunya merekomendasikan untuk melakukan review dan perbaikan dokumen perencanaan. Yang berikutnya nomor 4, berdasarkan hasil SGD pengendalian dan evaluasi terhadap renstra perangkat daerah, terdapat beberapa kebijakan nasional yang harus disesuaikan seperti kebijakan dana alokasi khusus, kebijakan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan, kesehatan, dan lain. Yang terakhir, terjadinya perubahan struktur organisasi. Ada 3 OPD yang kita kembangkan, yaitu Ciptarum, Cipta Tata Ruang dan Pertanahan. Ini kenapa kami maksimalkan? Karena mohon maaf, Dumai ini banyak kawasan dan industri yang harus ada OPD yang menangani, sehingga insya Allah ini untuk apa? Untuk percepatan investasi kita, untuk memudahkan investasi kita, dan untuk menyelesaikan masalah-masalah tanah yang ada di Dumai. Karena mohon maaf, ini atensi Bapak Presiden, bagaimana masalah-masalah kawasan, masalah lahan yang jadi masalah ini menjadi atensi Bapak Presiden dan semuanya. Dan kami hari ini BPN kemarin telah memetakan, sehingga insya Allah nanti baik nanti untuk tora, kawasan hutan yang ada sawit dan sebagainya, ini lebih khusus ada OPD tersendiri akan membidangi. Termasuk 2 OPD yang berdasarkan pemberagi, juga Damkar dan juga Brida. Juga kami ingin Brida karena kami ingin buat karena ada koneknya dari BRIN-nya nasional. Karena hari ini Bapak Ibu sekalian, BRIN kita yang di pusat banyak program-program yang memang secara penelitian, secara apa memang sangat dibutuhkan. Dan kami ingin Brida juga connect, sehingga insya Allah apa yang ada di provinsi, di pusat bisa kita tampung di sini, sehingga insya Allah apa yang kita ingin buat dapat maksimal. Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Budi saya sampaikan, kayak mohon hari ini kita tidak bisa lagi kuantitas, kita tidak bisa banyak volume. Tadi Pak Budi bilang hari ini Bapak Ibu sekalian, kami ingin ke depan bagaimana Dumai betul-betul tertata dengan rapi.
Kami dengan ITB lagi membuat desain kota. Kami ingin berharap Dumai yang hari kita masih fokus ke banjir, fokus ke jalan sebagainya. Ke depan next kita ingin melihat bagaimana desain kota yang baik. Sehingga kami ingin berapa kebutuhan nanti untuk pedestrian, berapa untuk RTH-nya, berapa dari langkah-langkah yang dibuat untuk penanganan banjir, berapa kurangnya, dan bagaimana penanganan stunting yang luar biasa, bagaimana kita mengintervensi market SDM dengan cara-cara yang memang sesuai dengan OPD nanti. Kami mohon OPD yang hari terlibat agar maksimal untuk bagaimana memberikan kontribusi dari baik pedoman dari pusat, provinsi, daerah, sehingga insya Allah next. Karena mohon maaf, waktu kami hanya 1 tahun lagi, Ibu sekalian. Hari mohon maaf dari capaian-capaian kita hampir 95% terpenuhi, baik dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, indikator kerja utama kita sudah menuju target. Yang harus untuk 25, alhamdulillah 2003 sudah terpenuhi semua Pak Kapolres dan Dim. Tinggal hari ini kita bagaimana ketahanan pangan yang hari masih kita maksimalkan. Maka kami hari ini dengan dinas terkait dengan Pak Muklis, kami ingin yang belum terpenuhi ikunya, terutama ketahanan pangan, hari ini kita gesam. Baik kita mengolah lahan yang sudah ada, walaupun kawasan, juga membuat kawasan pertanian terpadu. Ini untuk apa? Agar nanti masyarakat petani-petani kita bisa juga berkontribusi. Mohon maaf Pak Kapolres, Bapak Ibu sekalian, Pak Dandim, kami kemarin ke Bukit Kapur, ke Sini 9 Pak, kami petani udah nanam kacang panjang, nanam cabai, nanam bawang, tapi kami susah untuk menjualnya. Maka hari insya Allah kita punya lahan yang lebih kurang 40 hektar, 10 hektar akan kita buat kawasan pertanian terpadu. Next sebagai juga untuk wisata, agrowisata kita, nanti kami ingin menjual agar orang Pekanbaru bisa memetik cabai di kawasan kita. Dan juga ada plaza yang buat untuk apa? Untuk menampung hasil-hasil petani kita. Saya sangat yakin Ibu sekalian, dengan kunjungan hari ini Dumai yang luar biasa. Saya yakin mereka juga ingin apa ada lagi Dumai. Selain DIC, selain Ekopark, selain kuliner, apa lagi? Saya yakin, saya kalau ke Jawa, saya ingin melihat apa yang tampil ada yang spesial di daerah itu. Sehingga dengan buka Google muncul semua Pak. Contoh anak saya mondok di Kuningan, ada taman ini, ada ikan ini, ada makan ini. Kita lihat Pak. Dan saya yakin orang ke Dumai pasti melihat Google Pak. Apa yang dia lihat, apa yang ada di Dumai. Hal ini Bapak sekalian, ini juga menjadi stressing kita. Sehingga insya Allah nanti IQ kita untuk ketahanan pangan bisa maksimal. Dan kami mohon juga MPP hari ini, Bang Hendra, juga kami tolong instansi pertikanan yang sudah terlibat tolong dimaksimalkan. Ada nanti kita dari Samsatnya Pak Kapolres, jadi bisa juga rekam SIM bisa di MPP. Alhamdulillah saya lihat dari Bang Ginting juga untuk paspor sudah mulai jalan, pajak sudah mulai jalan, sehingga insya Allah instansi pertikanan yang ada di MPP bisa kita maksimalkan. Ini untuk apa? Untuk memudahkan masyarakat pelayanan satu pintunya. Bukan hanya retorika, tapi bisa terlaksana. Maka yang Bapak sekalian, RPJMD perubahan ini mendasar buat kita semuanya. Kami berharap untuk apa? Karena kami ingin dokumen yang kita buat bukan hanya copy paste, bukan hanya maunya kita, bukan, tapi maunya masyarakat Kota Dumai. Seharusnya kita update apa dari regulasi, dari pusat dan sebagainya. Dan Bapak sekalian, terima kasih semuanya. Hari ini kita kemarin ini juga berkah Pak Kabid, kami dapat DBH sawit, walaupun ada yang komplain kecil, saya kan enggak. Kita walaupun kecil alhamdulillah dapat 16 miliar, ini beruntung berkah ke Bapak sekalian. Kemarin dapat dari DID juga, insya Allah dari inflasi kita dapat 9, sekian miliar. Jadi tahun ini di perubahan ada sekitar 25 miliar Pak. Ini kami full untuk fisik Pak. Ada yang Sidoarjo belum selesai, Gang Tenaga belum selesai, Jalan Nang Tua belum selesai. Jadi jalan gantung hari ini sudah mulai eksekusi. Karena setiap kami agensi Bapak Ibu sekalian, Pak Wali, jalan kami gantung, Pak Wali jalan kami gantung. Saya bilang memang gantung, saya bilang agar apa? Agar berbagi semuanya saya bilang. Jadi Bapak sekalian dari utusan kecamatan, kami mohon kita ada peluang sekali lagi untuk Pak Budi dana kelurahan. Jadi insya Allah saya tidak tahu angkanya, mungkin minimal 750 juta sampai 1 M. Nanti biarlah Pak Budi nanti bidang anggaran nanti yang akan mengeksekusi. Tapi minimal 750 juta. Bapak Ibu sekalian, kami mohon Bapak dari utusan PMK nanti tolong dengan Pak Lurah, dengan Pokmasnya. Saya kemarin ke Kayu Kapur, masih ada yang belum tersentuh sama sekali Pak. Kemarin ke Jalan Siak Pak, belum tersentuh sama sekali. Ada juga drainase yang belum tersentuh sama sekali. Mohon
kami mohon keputusan kecamatan lebih bijak dalam arti tolong yang sudah dapat dari APBD kita, dari PU, dari yang lainnya, tolong dana kelurahan dikasih yang lain Pak, agar apa? Agar juga mencicipi uang rakyat, agar kita juga dapat menikmati jalan, menikmati internasi sebagainya. Sehingga insya Allah target kami, walaupun secara IQ kita sudah tercapai Pak, target kami 30%, mungkin target kami insya Allah bisa 50% infrastruktur, dan insya Allah bisa maksimal untuk lainnya. Bapak sekalian, dari instansi vertikal dari perusahaan nanti juga mau kontribusi. Kami sudah membuat perda nih Bapak Ibu sekalian, perda untuk CSR, TJSP ya, tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian juga Bang Johannes yang sudah dari DPRD sudah membuat angka-angkanya. Besok next kalau ini perdanya clear Pak Kapolres, Pak Dandim, Bapak Ibu sekalian dari teman-teman Forkopimda, kita bisa sharing, bisa nanti kita koordinasi dengan perusahaan. Kita tidak duitnya Pak, kita tidak duitnya. Nanti hasil dari baik musrenbang kota nanti, mana yang tidak tertampung dari APBD, APBN maupun provinsi, kita mau nanti dari CSR yang mengeksekusi, baik dari program Pak Kapolres bagaimana air minum ada di semua masjid, nanti Pak Dandim juga gang-gang mana yang jalan yang bisa kita masukkan. Kami ingin perusahaan-perusahaan yang Kota Dumai bisa mengontribusi. Jadi alhamdulillah hari ini kita lagi buat perdanya, insya Allah clear nanti dengan DPRD, sehingga insya Allah TJSP bisa maksimal dengan sinergi dengan nanti musrenbang kita, dengan RJD kita, dengan hasil kita, sehingga kami yakin Pak, yang hari ini belum terarah, tapi ke depan insya Allah lebih terarah, minimal ring satunya perusahaan. Mohon maaf kami nggak mau dengar lagi di Wilmar ada gang tak tersentuh, di SDS, di SDO tidak tersentuh. Kenapa? Memang mohon maaf Bapak sekalian, hari ini pajak saja dari satu perusahaan Pak, dari apikultur saja sudah hampir 20 triliun Pak, pajak saja dari PPh-nya Pak. Ini langsung ke pusat Pak. Bayangkan, masa kita ring satu nggak bisa diapain? Maka kami dengan Dewan semangat ya Pak Suranto ya, semangat agar TJSP ini lebih terarah lagi Pak. Bukan maunya wali kota, tapi maunya masuk ke Dumai. Hasil dari musrenbang, hasil dari kita reses Dewan, hasil dari teman-teman di lapangan, sehingga akan selalu kita satukan. Ini kita kerjasama untuk mengeroyoknya, sehingga insya Allah Dumai kita akan baik. Bapak sekalian, mungkin sambutan kami nanti makin panjang nih. Yang inti-inti dari ada Pak Azhar, ada dari provinsi ini nggak bisa maksimal. Maka kita harap Bapak sekalian, tolong yang hadir pada hari ini, terutama OPD, utusan kecamatan, memberikan masukan yang sangat berarti, terutama jadi organisasi profesi dari IBI, dari IDI, dari IAKMI semua yang hadir. Tolong hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan yang lainnya, tolong beri masukan. Terutama hari ini Bu Yuni, kita masih tinggi angka kematian ibu kita, angka kematian masih tinggi. Saya nggak tahu nih masalahnya. Kalau masalah ambulans sudah clear, mungkin dari segi kompetensi bidangnya mungkin, tapi silakanlah secara teknis kami silakan kepada IBI dan teman-teman kesehatan. Baik, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan rancangan perubahan musrenbang SDMD Kota Dumai tahun 2026 kami nyatakan dibuka. Semoga Allah SWT memberikan memberkati usaha kita semua hari ini, dan insya Allah RCND hari ini dapat dengan maksimal dan dapat dilaksanakan untuk tahun-tahun berikutnya. Kalau Tuhan keberhasilan baru, daerah yakini sudah berkembang, membangun kota idaman bahu-membahu melalui diskusi dalam musrenbang. Lebih kurang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tenaga ahli penyusunan perubahan RPJMD Kota Dumai kepada Bapak Dr. Azharuddin M. Amin, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Dumai, Bapak dari Forkopimda yang berkesempatan hadir, dan seluruh kepala dinas, kabar, dan asisten serta staf yang hadir, dan Bapak Ibu yang tidak dapat kami sebutkan itu hadir dari beberapa provinsi Riau yang mewakili Kepala Beda Pak MP adalah Pak Andi Tuti. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami sebagai tim penyusun untuk membantu Pemda Kota Dumai dalam rangka menyusun perubahan RPJMD Kota Dumai yang perlu kami sampaikan bahwa
di dalam penyusunan ini memang yang disampaikan tadi bahwa itu fokus pada IKU Pak, ada indikator utama itu ada 28 indikator utamanya, dan kemudian ada indikator daerah atau IKD. Untuk kita pahami bersama bahwa untuk IKU itu merupakan kompilasi dari seluruh kegiatan yang ada di Kabupaten Kota Dumai, jadi segala urusan. Nah untuk IKD-nya itu ada urusan wajib pelayanan dasar itu ada 6 urusan. Kemudian urusan wajib pelayanan dasar itu ada 18 urusan, dan urusan pilihan itu ada 8 urusan, ditambah penunjang urusan. Itu yang tergantung nanti di dalam indikator daerah KWKD. Hal-hal memang yang sudah disampaikan tadi bahwa substansi dari perubahan RPJMD Kota Dumai adalah menyangkut tentang bagaimana capaian yang sudah dilaksanakan pada pembangunan di 2022 itu sudah hampir 90% mencapai target dari yang semestinya itu bisa dicapai di 2025, tapi hari ini sudah sebagian besar tercapai Pak. Maka oleh karena itu menjadi salah satu dasar bahwa perubahan RPJMD dalam rangka meningkatkan target pencapaian. Nah itu yang inti dari perubahan RPJMD. Nah kemudian yang kedua memang terkait dengan regulasi yang ada. Karena ada satu regulasi misalnya Permendagri 7 itu dia sudah menganulir 11 di bawahnya yang sebelumnya itu kita gunakan sebagai dasar hukum di dalam penyusunan RPJMD yang murninya Pak. Tapi dengan adanya regulasi yang baru itu sudah menganulir ada 11, dan itu yang kita adopsi hari ini. Termasuk misalnya yang terkait dengan bidang pendidikan. Mungkin bisa siapnya ini kan sampaikan. Indikator makro Kota Dumai misalnya kalau kita lihat hari ini ya. Sebagian disampaikan awal dulu bahwa kalau kita lihat tingkat capaian yang bawah saja, tingkat capaian pertumbuhan ekonomi Kota Dumai target di 2002 itu adalah 3,54, tapi sudah melebihi dari menjadi 6,36% atau 179,6. Nah kenapa memang tingkat capaian yang cukup drastis? Salah satu penyebabnya adalah ketika nyusun dokumen perencanaan awal dulu bahwa kita berada dalam suasana COVID Pak. Kita tidak berani menargetkan angka yang tinggi karena proses pekerjaan kita seluruh kegiatan masyarakat yang sifatnya produksi barang dan jasa itu ada yang stagnan. Oleh karena itu terjadi lompatan di 2002 karena program kerja atau kegiatan masyarakat yang memproduksi barang dan jasa itu tahun 2021-2020 itu yang sebelumnya ada yang tidak berkembang baik atau stagnan, terjadi lompatan di 2022. Dia terjadi di 2022-nya. Nah kemudian kita melihat bahwa lompatan itu menjadi pemicu untuk perkembangan ekonomi berikutnya, kira seperti itu 2023, 2024, 2025. Lanjut. Nah kemudian terkait dengan indeks pengembangan manusia, kalau kita lihat juga capaiannya target awal dari RPJMD yang 74,80%, kemudian dia sudah sampai pada 75,26. Artinya nomor 2 terendah di Riau atau nomor 2 tertinggi di Riau setelah Kota Pekanbaru. Artinya hampir semua indikator itu dia pada berada urutan kedua setelah Kota Pekanbaru terkait dengan kemajuan daerah. Jadi indeks pengembangan manusianya itu sudah capaiannya 100,9 di tahun 2002. Lanjut. Kemudian tingkat kemiskinannya di 2002 target RPJMD-nya 3,51. Kemudian dia capaiannya tingkat capaian Kota Dumai-nya dia 3,2. Jadi ada 108,3 perbaikannya. Artinya kalau kita kemiskinan kan yang paling rendah yang bagus Pak. Kalau kita lihat kan yang paling tinggi itu adalah ada Kepulauan Meranti 23,84%, kemudian Dumainya di urutan kedua juga yang terendah. Artinya aspek indikator makro Kota Dumai sudah menjadi bagian kota yang terbaik kedua yang ada di Provinsi Riau. Lanjut. Kemudian indikator tingkat pengangguran terbuka di target RPJMD 2002 adalah 7,79, kemudian capaiannya 5,38. Artinya ini sudah di 130,94. Kalau kita lihat perbandingan antara Provinsi Riau dan nasional, hampir semua indikator makro Kota Dumai sudah melebihi target provinsi dan nasional. Itu yang terjadi. Lanjut. Untuk Gini rasio tingkat capaian di 2022 target RPJMD 0,360, kemudian realisasi 3,45. Artinya 110%. Walaupun pada posisi memang Gini rasio Kota Dumai itu masih termasuk tinggi Pak. Artinya masuk dalam kategori agak timpang sedikit. Walaupun memang masih ada proses perbaikan yang dilakukan,
Tapi yang jelas bahwa apa yang direncanakan dalam RPJMD yang murninya itu sudah terlampaui di 2022. Lanjut. Nah, kalau kita lihat visi yang ada, memang hampir semua visi ada 4 visi, Pak. Dari 4 visi itu ada 28 IKU. Nah, dari 28 IKU itulah yang kita coba mendesain kembali bahwa berapa target peningkatan yang harus dilakukan dengan kondisi ekonomi yang ada sekarang, dengan kondisi perkembangan kegiatan masyarakat yang ada sekarang. Termasuk misalnya kalau kita lihat tadi bahwa menyangkut tentang pendapatan Kota Dumai itu secara drastis mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari sisi angka nominal, kemudian angka share juga termasuk terjadi perbaikan. Nah, ada yang disebabkan oleh regulasi, ada lagi memang yang disebabkan kinerja pemerintah daerah yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Itu yang terjadi terhadap perkembangan Kota Dumai. Lanjut. Nah, arah kebijakan yang ada dalam RPJM, misalnya kalau kita lihat di 2023, 2024 ini sudah memperkuat instrumen pendukung. Artinya kondisi pembangunan Kota Dumai hari ini tinggal memantapkan pendukungnya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Wali Kota bahwa bagian infrastruktur yang menjadi pendukung ekonomi Kota Dumai itu menjadi prioritas dalam pembangunan. Kemudian bagaimana SDM-nya diperbagi dari pendidikan dasar sampai ke yang menengahnya, berbagi rangka menunjang perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat. Itu yang terjadi. Lanjut. Nah, kalau kita lihat dasar perubahan tadi disampaikan bahwa paling tidak perubahan RPJMD Kota Dumai ini sudah mengarah pada hasil evaluasi yang dominan. Jadi yang menjadi pertimbangan utamanya adalah adanya hasil evaluasi terhadap kinerja IKU daerah, IKU-nya sama indikator kinerja daerah. Atas pertimbangan itu maka dilakukan upaya perbaikan karena hampir semua indikator yang sudah disusun dalam RPJMD di awal itu sudah tercapai di 2022 yang mestinya baru tercapai di 2025, Pak. Itu yang terjadi. Lanjut. Nah, beberapa dasar hukum misalnya yang sebelumnya di dalam dokumen kita tidak ada, di dalam murninya, kemudian sekarang sudah masuk. Misalnya yang terakhir kalau di awal kemarin waktu diskusi publiknya itu masih ada yang terkait dengan keputusan Menteri nomor 50 5889. Nah, hari ini itu sudah berubah lagi. Ada keputusan Menteri Dalam Negeri yang 1317 tahun 2023 terkait dengan perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri yang 5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi validasi mutakhir dan klarifikasi verifikasi nomenklatur perencanaan pembangunan. Dan ini menjadi kita sudah adopsi di dalam dokumen perencanaan yang ada untuk di perubahannya yang ada sekarang. Termasuk yang lain tadi disampaikan bahwa target terkait aspek penyempurnaan dokumen ada pencapaian target kinerja RPJMD, perubahan strategi sasaran, dan perubahan pendapatan. Nanti teman-teman di pendapatan akan menyampaikan, tapi paling tidak nanti kami akan sampaikan bahwa ada efektivitas dari aspek penargetan pendapatan dan tingkat realisasi. Nanti datanya di bawah ada. Lanjut. Ini dasar hukum yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan. Yang sebelumnya kalau di bab 3 masih yang sebelah kiri digunakan, sekarang di bab 3 RPJMD sudah menggunakan yang disebutkan Pak. Jadi ada pendapatan asli daerah, ada pendapatan transfer dan pendapatan lainnya. Sebelumnya hanya dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah yang sebelumnya. Lanjut. Nah, ini beberapa indikator utama dari 28 itu kami tampilkan pada tidak ada 11 yang coba kita targetkan dalam perubahan. Misalnya laju pertumbuhan ekonomi di 2023 ya 2023 itu ada 4,36, yang ada sekarang itu di range teman-teman dari beberapa provinsi adalah 4,19 sampai 4,90. Nah, ini yang terjadi bahwa ketika katakanlah terjadi peningkatan target pertumbuhan ekonomi dari 4,90 di 2023 dan seterusnya, itu akan terjadi peningkatan PDRB yang awalnya harga berlaku 38,90 triliun dan 41,50 triliun 2023 itu dia menjadi 49 triliun. Jadi terjadi peningkatan sekitar 8 triliun dengan pertimbangan bahwa angka inflasinya relatif stabil, Pak. Relatif stabil. Jadi kita penargetan inflasinya juga tidak tinggi. Artinya ini kena sistemnya kita buat otomatis ini pertumbuhan ekonomi itu koneksi dengan ada PDB harga konstan, kemudian inflasinya masuknya ke PDB harga berlaku. Jadi tidak ada ya dia meleset satu lari semua gitu, pikir seperti itu.
Maka kita menargetkan memang tidak terlalu optimis, tapi paling tidak bahwa nilai nominal uangnya itu akan terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Tentu dukungan dari Bapak-Bapak Ibu sekalian dalam rangka perbaikan kinerja pembangunan, terutama dukungan dari pemerintah daerah dalam rangka mempercepat proses kegiatan ekonomi masyarakat melalui dukungan infrastruktur, kemudian dukungan kebijakan yang mempercepat proses produksi barang dan jasa dari Kota Dumai. Karena itu nanti yang menghasilkan uang dalam bentuk PDRB harga berlaku. Kemudian pertambahan jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan itu yang menghasilkan PDRB harga konstan. Kira-kira seperti itu Pak. Oleh karena itu peningkatan volume kegiatan masyarakat bisa jadi sektor industri menambah investasi, bisa jadi sektor industri menambah kapasitas industri, bisa jadi sektor industri menambah jam operasional industri. Itulah nanti yang akan menambah PDRB harga konstan, akan menambah PDRB harga berlaku. Itu yang terjadi. Dan itu coba kita perhitungkan bahwa kondisi ke depan akan terjadi. Kenapa? Karena pertambahan jumlah penduduk Kota Dumai, pertambahan penduduk Indonesia yang membutuhkan barang, terutama misalnya minyak nabati, sebagian besar produksinya ada di Kota Dumai, biodiesel termasuk. Jadi kalau kita lihat produsen terbesar biodiesel nasional, 38% itu ada di Riau Pak, ada di Riau. Nah, yang mana wilayahnya adalah Kota Dumai sekitar 80%, baru ada Inhil sekitar 20%. Itu yang terjadi hari ini. Oleh karena itu kontribusi kita berharap bahwa Dumai bisa menjadi pusat industri dengan hilirisasi, walaupun tidak penyebar banget, tapi bisa menjadi bagian pengembangan ekonomi hilirisasi yang pangkal besarnya ada di Kota Dumai. Dan harapannya bahwa tidak hanya menjadi tempat pengolahan, tapi menjadi bagian mendapatkan manfaat dari sektor industri yang ada. Itu harapan kita dari tim yang ada. Nah, kemudian hampir seluruh target yang ada terjadi peningkatan di laju pertumbuhan ekonomi, kemudian tingkat kemiskinan kita target terjadi penurunan dibandingkan dengan RPJMD awal, kemudian di pendapatan PDB per kapita. Misalnya kalau kita lihat di awal pendapatan per kapitanya di 2023 itu ada 83 juta Pak, 83,8. Tapi yang di perubahan itu sudah menjadi 87, jadi terjadi peningkatan sekitar 4 juta. Itu target di 2023. Kenapa? Karena ada background data yang terjadi sebelumnya mengalami perbaikan. Nah, itu kira-kira yang kami sampaikan. Kemudian terkait dengan data kependudukan yang kita gunakan berdasarkan pada proyeksi data BPS. Terkait dengan indikator kinerja daerah, nanti akan kita bahas dengan teman-teman OPD setelah acara ini untuk melihat apakah target-target yang kita coba targetkan ini yang kita susunkan itu logis, kemudian sistematis dan dalam rangka mendukung indikator kinerja utama. Karena memang apapun yang kita lakukan, yang jelas bahwa seluruh kegiatan ekonomi masyarakat, seluruh kegiatan pemerintah terkompilasi dalam indikator kinerja utama. Terakhir, nah terkait dengan tingkat capaian keuangan, kalau kita lihat memang di 2018 sampai di 2022 itu terjadi perbaikan yang sangat signifikan. Misalnya kalau kita lihat realisasi PAD dari target yang ada itu 134%. Yang di target PAD-nya ada 340 miliar, kemudian naik menjadi 463 Pak realisasi. Itu yang di 2022. Kemudian di 2023 itu sudah kita juga flatkan. Artinya flatnya itu adalah 463, kemudian 37, seterusnya ke belakang dengan rasionya sekitar 1,6. Harapannya apa? Bahwa yang selama ini ada fluktuasi antara target dengan realisasi, harapannya ke depan itu sudah ada agak linear. Artinya ketika di linear bahwa antara perencanaan datanya sudah akurat, antara realisasi betul-betul apa yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan. Itulah yang kita harapkan ke depan, bahwa efektivitas pembangunan itu basisnya dari perencanaan yang terbaik, the best frontiernya yang terbaik dan terdepan mudah menjadi acuan kita bersama. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini menjadi bagian dari perintah Allah. Di dalam Al-Quran sebutkan bahwa ya ayyuhalladzina amanu tansurullaha yansurkum. Kalau kita bantu agama Allah, Allah akan bantu kita. Alhamdulillah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.